Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa al-asdaqul qadim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam in aradtum ar-rahata wa al-maut innal hissi wal khuruja ma'al iman wan najata minasy syaitan fahtaramuha bisyuhuri kulliha bi kasrati siyam wan nadama ala ma salafa minal hasab wal guru khaliqul anam tadkhulu jannata rabbakum salam. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqar rasul nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, untuk mengawali khutbah mari kita sama-sama senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di antara manusia yang beruntung
yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang selalu senantiasa bersyukur atas nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus nikmat yang terbesar yaitu nikmat iman dan Islam yang sampai saat ini alhamdulillah masih ada di dalam jiwa kita semua, sehingga kita semua bisa hadir di masjid untuk melaksanakan rangkaian ibadah Jumat, ibadah khusus di hari Jumat yang besar harapan berdoa kepada Allah mudah-mudahan seluruh amaliyah amal soleh kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, para tabi'in tabi'atnya, dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang mana akan mendapatkan syafaatul ummah nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita seorang mukmin yang melaksanakan ibadah Jumat berjamaah tentunya ada tugas khatib, yaitu untuk selalu senantiasa mengajak kepada hadirin untuk selalu senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beruntung bertakwa kepada Allah, takut atas apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhinya, begitu juga selalu senantiasa berusaha melaksanakan apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, waktu terus berjalan, tidak bisa mundur kembali, di mana tidak terasa kita sudah akan memasuki lagi di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 12 bulan yang dimana kata Allah Subhanahu wa taala dijelaskan bahwa di dalam kitab Allah ketika Allah sudah beres menciptakan langit dan bumi beserta yang lainnya, maka Allah pun menciptakan waktu, yaitu 12 bulan. Di antara 12 bulan ada bulan yang dimuliakan oleh Allah, di mana Allah tidak terperinci menjelaskannya bulan apa saja, tapi Rasul melengkapi dengan hadisnya. Ada 4 bulan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 3 berunsur, 1 terpisah. Itu bulan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sangat disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana 3 yang beruntun, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan 1 terpisah yaitu bulan Rajab. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala akan memasuki lagi bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apa saja yang perlu kita lakukan ketika seorang hamba, seorang mukmin sudah memasuki lagi bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada tuntutan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bulan Rajab di antaranya bulan yang sangat istimewa. Sudah kita ketahui, sudah kita maklum di mana banyak sejarah yang sangat luar biasa. Lebih utama yaitu di antaranya sejarah diisrokan dan dimi'rajkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul bisa bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasul mi'rajnya langsung bertemu dengan zat Allah sampai Sidratul Muntaha, Rabb Mustawan. Tapi bagaimana dengan seorang mukmin yang biasa? Supaya kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah keterangan dikatakan as-shalatu mi'rajul mu'minin. Supaya kita bisa mi'raj, bisa naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah salat 5 waktu.
Terus bagaimana dengan orang lain yang belum mampu melaksanakan ibadah yang lainnya? Kalau orang lain umpamanya ingin berharap melaksanakan ibadah haji, ingin melaksanakan ibadah umroh, ingin melaksanakan kebahagiaan yang sangat besar, ada lagi keterangan yang mengatakan yaitu Jum'ah adalah lebarannya orang miskin dan ibadah hajinya orang-orang fakir. Itu sangat luar biasa orang yang hadir di tempat Jumat untuk melaksanakan rangkaian ibadah Jumat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kaum muslimin akan didatangi bulan Rajab supaya kita dimuliakan oleh Allah, tentunya kita harus menyambut bulan Rajab dengan ibadah. Mana in aradtumur rahata waqtal maut, di antara kemuliaan bulan Rajab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seandainya nanti ketika kalian akan meninggalkan dunia, yang namanya mati, akan mengalami sakaratul maut, kata Rasul. Seandainya ingin meninggalkan dunia ini dalam keadaan tenang, senang, damai, tidak merasakan sakit ketika sakaratul maut. Satu, sakit dari apa? Di antaranya minal ansi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sakaratul maut akan ada masanya merasakan sakitnya rasa haus, sakitnya rasa dahaga yang sangat luar biasa. Malahan ada keterangan lain mengatakan seandainya orang yang sakaratul maut, yang sakit sakaratul mautnya, walaupun diberi air minum sebanyak air lautan yang ada di bumi kita, itu tidak akan cukup untuk satu orang. Saking sakitnya sakaratul maut, saking dahsyatnya ketika merasakan hausnya ketika sakaratul maut. Ketika ingin selamat dan senang ketika sakaratul maut dari rasa haus. Yang kedua, wal jama'al iman, terus meninggalnya membawa iman. Imannya tidak keluar dari jasadnya. Wan najata minasyaiton, dan selamat dari gangguan setan. Kenapa dengan setan? Karena setan sampai akhir hayatnya sakaratul maut akan digoda terus supaya keluar imannya, supaya orang mukmin tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, "Fahtaramu hadhihi sururi kulliha." Maka kalian muliakanlah bulan ini dengan sepenuhnya. Apa yang dimaksud bulan ini adalah bulan Rajab. Muliakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambut dengan baik dengan ibadah. Dengan apa diantaranya? Satu, Rasul menganjurkan bikasrotis siyam, berbanyak puasa sunnah di bulan Rajab. Niatnya puasa sunnah untuk memuliakan kedatangan bulan Rajab. Maka kata Rasul, orang yang rajin puasa di bulan Rajab maka akan selamat ketika sakaratul mautnya dari rasa haus, dari gangguan setan, dan akan menjadi orang-orang di antara yang membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dengan puasa? Dalam hadis lain Rasul mengatakan, siapakah orang yang puasa hanya satu hari saja di bulan Rajab? Lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala niatnya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentu orang tersebut akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ustujiba alaihi ridwanullahil akbar, kata Rasul, orang tersebut akan mendapatkan ridho Allah yang maha agung. Asal puasa dengan niat lillahi ta'ala, apalagi kalau puasanya sekian hari, apalagi dengan full puasa di bulan Rajab, karena diantaranya orang-orang soleh dahulu banyak yang berpuasa full satu di bulan Rajab.
Gimana dengan orang yang punya hutang puasa? Barangkali hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tahun kemarin ada yang punya hutang puasa, maka cepatlah bayar hutang puasanya, diantaranya mulai dari bulan Rajab. Kenapa dengan kodok puasa, dengan hutangnya? Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya orang yang punya hutang puasa terus tidak dibayar, malahan sampai datang lagi tahun depan puasanya tidak dikodok, maka puasa tahun depan ketika dilaksanakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akan ditolak. Dan lagi yang mengatakan puasanya tergantung karena masih punya hutang puasa tahun yang lalu belum dibayar. Jadi itu harus hati-hati. Daripada umpamanya sholat puasa sunnah, maka laksanakanlah qada puasa atau bayar hutang puasa tahun kemarin yang belum kita laksanakan. Yang selanjutnya kata Rasulullah SAW, bukan hanya puasa. Saya tidak mampu puasa sunnah di bulan Rajab. Ada yang kedua di antara tuntutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wan nadama ala ma salafa minal asam. Berbanyaklah taubat kepada Allah, mengingat dosa yang telah lalu. Mengingat dosa yang telah lalu. Kenapa harus mengingat dosa yang telah lalu di antaranya di bulan Rajab? Karena para ulama mengatakan bulan Rajab adalah bulan untuk kita menanam. Ketika habis bulan Rajab, maka datanglah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban waktunya kita memupuk dan menyiram. Dan datanglah bulan Ramadan, di saat itu kita waktunya untuk memetik hasil, memanen hasil yang pernah kita tanam. Insya Allah kalau dipersiapkan jauh-jauh hari, di mana dicontohkan oleh Rasulullah dalam doanya, Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu mengharapkan keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan Rasul berharap jauh-jauh hari sampaikanlah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan waktunya memanen hasil yang kita tanam, hasil yang kita urus, hasil yang kita pupuk, amal soleh yang kita laksanakan. Jadi perbanyaklah istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala minal asar. Yang ketiga, kata Rasul tuntutannya ketika memasuki bulan Rajab, wadhkuru khalil anam, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya zikir? Yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kalian ingatlah kepada Allah, satu ketika berdiri, dua ketika duduk, dan kita berbaring pun harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak tuntutan-tuntutan supaya kita ingat kepada Allah. Kita berdiri mau melangkah bismillah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke tempat yang kita tuju, kita baca alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kita duduk alhamdulillah, istirahat, capek tadi bekerja terus kita duduk sebentar, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Istirahat berbaring, mau tidur, ternyata dituntut oleh Rasulullah, maka kata Rasul, maka berdoalah ketika mau tidur. Itu tandanya orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan kita doa, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu adalah doa mengingat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Engkau ya Allah, hidupku dan hatiku yang Engkau ciptakan. Itu tanda orang yang mengingat Allah atau zikir kepada Allah, khaliqil anam, yang menciptakan manusia. Kalau orang sudah mampu memuliakan bulan Rajab dengan puasa, dengan zikir, dengan mengingat dosa, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti di yaumil kiamat ada jaminan terbesar yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Tadkhulu jannata rabbakum bisalam. Insya Allah kalian akan menjadi calon ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika pintu surga dibuka, maka dipersilahkan oleh Allah, silahkanlah kalian masuk. Tadkhulu jannata rabbakum
bisalam, dengan senang, dengan selamat, untuk merasakan nikmat yang sempurna yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah, umur panjang, sehat badan, sehat jasmani, sehat rohani, cobalah muliakan bulan Rajab dengan perbanyak meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena belum tentu tahun yang akan datang kita akan bertemu lagi dengan namanya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur tidak tahu, karena Allah ngasih tahunya kalian hanya akan mati, tapi Allah tidak ngasih tahu kalian kapan akan mati. Untuk itu hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang selalu senantiasa istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammad. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma akrim ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arzuq ummata sayyidina Muhammad rizqan wasi'an halalan thayyiban min ghairi ta'atin wala masafatin wa darin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'imaha wa na'udzu bika min syarrika wan nar. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Sabnya dilanjutkan didapatkan untuk anak-anak yang masih di luar yang ikut sholat sedang nggak bersihkan sabnya. Alhamdulillah. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-narul kubra ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى عليه السلام. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن مع العسر
يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah.